Halo semuanya, selamat pagi teman-teman, Pak Anjan. Shalom, salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan dari tema yang sudah diberikan kepada kelompok kami, yaitu politik dalam perspektif pendidikan agama Kristen. Selamat menyaksikan semuanya. Aku akan jelasin asal-usul kata politik. Nah, politik sendiri ini kalau dari Kamus KBBI memiliki arti pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan. Nah, seperti pemerintahan dan dasar pemerintahan. Nah, politik sendiri ini memiliki akar kata polis yang memiliki arti dari kota atau negara. Nah, dari kata kota tersebut timbullah kata politis yang memiliki arti penduduk atau warga negara. Nah, berdasarkan arti tersebut dan dari etimologi, maka politik memiliki arti tindakan atau keputusan untuk masyarakat dan kota. Tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat atau warga negara dan untuk kebaikan dan keadilan. Namun, pada praktiknya politik seringkali disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan-golongan tertentu. Di sini saya dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus mempelajari pendidikan agama Kristen dan apa sih tujuan dari pendidikan agama Kristen sendiri. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen sendiri pastinya mempunyai tujuan untuk membangun karakter umat Kristiani dalam melakukan kehendak Allah. Nah, dalam hal ini ada di beberapa tujuan untuk menyatakan kehendak Allah melalui beberapa cara. Nah, yang pertama itu ada mengajarkan atau menyampaikan ajaran-ajaran Alkitab dan prinsip-prinsip kekristenan kepada warga gereja atau sesama umat Kristiani. Lalu selanjutnya yang kedua itu mendidik, yaitu mengembangkan pemahaman dan pengetahuan umat tentang Allah, Yesus Kristus, dan karya keselamatannya di dunia. Lalu berikutnya yang ketiga, ada membina atau membentuk karakter dan kehidupan spiritual umat agar sesuai dengan ajaran Kristus atau ajaran Kristen. Lalu yang keempat yaitu menasihati. Nah, di sini memberikan bimbingan dan nasihat berdasarkan firman Tuhan untuk membantu umat menghadapi tantangan hidup. Lalu ada yang terakhir, yang kelima adalah menuntun atau memimpin umat dalam perjalanan iman mereka sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi dari beberapa cara yang sudah saya jelaskan, tujuan utama dari pendidikan ini adalah agar umat Kristen dapat mengenal Allah lebih dalam lagi dan memahami maksud dan tujuan Kristus dalam menerapkan pekerjaannya di dunia dan hidup sebagai saksi Kristus yang sejati di dunia ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Nah, setelah teman-teman sudah mendengar terkait apa itu politik dan juga apa itu kekristenan, sekarang timbullah pertanyaan, apa kaitan dari kekristenan dan juga politik, dan bagaimana pandangan PAK atau kekristenan terkait politik. Jadi teman-teman, sebenarnya PAK atau kekristenan tuh nggak ingin menggunakan politik dalam prakteknya. Kekristenan juga tidak ingin melakukan politik praktis, di mana mereka tuh mengambil bagian dalam politik tersebut, di mana mereka tuh secara harfiah masuk ke partai, mengambil kekuasaan dan sebagainya. Mereka tidak ingin melakukan hal tersebut karena mereka tidak ingin mengambil kepemimpinan seperti dulu, di mana terdapat negara itu yang dipimpin oleh gereja dan gereja itu memiliki kontrol yang penuh akan negara tersebut. Contohnya di Inggris pada saat itu. Dan ketika gereja memiliki kontrol penuh dan pemimpin agama kala itu memiliki kekuasaan yang sangat besar, terjadilah banyak sekali penyelewengan.
penyelewengan antara aturan-aturan, mau itu aturan dalam agama atau aturan dalam pemerintahan. Nah, gereja itu sangat menghindari hal tersebut supaya terulang. Namun, kekristenan atau PAK itu menggunakan politik sebagai sebuah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Kekristenan itu melihat hal yang baik dari politik dan menggunakannya untuk membantu orang-orang yang tertindas, hak-haknya yang tidak bisa dipenuhi, dan juga korban-korban dari berbagai tragedi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.